أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kali ini kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam surah. Allah beri nama suratnya dengan surat Jin. Pertemuan kita yang lalu telah membahas ayat-ayat dari pangkal ayat pertama dari surah Jin sampai pada ayat yang ke-7. Kali ini kita masih akan mendengarkan komentar-komentar dari jin yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu. Lalu Allah menyampaikan rekaman itu kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ayat-ayat firman-firman Allah. Itulah dia yang disebut dengan nama surah Jin. Pada ayat yang ke-8 surah Jin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan komentar para jin ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan komentar ini, itu telah terseleksi bahwa yang disampaikan oleh para jin adalah suatu kebenaran, memang benar adanya. Sehingga setelah kita membaca ayat ini nanti tentunya kita akan mengatakan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Satu fakta yang dikatakan oleh para jin pada ayat ke-8 surah Jin ini, sesungguhnya kami tatkala telah hampir sampai ke langit itu, wajadnaha muliat harsan syadidan wa suhuba, kami telah dinanti dengan penjaga-penjaga yang telah penuh dan ada panah-panah api yang akan dilemparkan. Karena apa Bapak Ibu sekalian, pada ayat ke-9 dari surah ini jin itu juga berkomentar, inna kunna wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam. Dulu kami punya kemampuan untuk naik ke angkasa, duduk-duduk di langit mendengarkan pembicaraan para malaikat-malaikat. Tetapi kalau sekarang faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada, sekarang enggak bisa lagi. Setiap kali saja sampai naik ke langit itu dinanti oleh panah-panah api yang dilemparkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita telah pernah menjelaskan, sebelum Nabi Muhammad diutus ke permukaan bumi ini sebagai Rasul, para jin itu leluasa naik ke langit mendengarkan atau mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat. Lalu mereka dengan berbekal rahasia langit ini turun ke bumi dan menjumpai para dukun-dukun, menyampaikan rahasia-rahasia langit kepada para dukun itu. Tetapi mereka tambah, mereka bumbui dengan kebohongan-kebohongan yang banyak. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh dukun terkadang ada benarnya, tapi kebohongannya juga banyak. Namun demikian, setelah 10 tahun terakhir ketika surat ini diturunkan, itu kemampuan mereka untuk naik ke angkasa itu nggak bisa lagi. Setiap kali hampir-hampir sampai menyentuh langit, itu telah dipenuhi oleh penjaga-penjaga, ada sinar-sinar panah-panah api yang siap untuk dilemparkan. Lalu mereka bertanya-tanya, ini yang direkam pada ayat yang ke-10. Wa anna la nadri, kita nggak tahu nih. Ketidaksanggupannya naik lagi ke langit itu mencuri dengar rahasia langit, kita nggak tahu nih. Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada.
Apakah ada keburukan, kemudaratan yang akan terjadi untuk penduduk bumi? Atau sebaliknya, ada unsur positif yang akan Allah berikan kepada penduduk bumi? Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi setelah pengalaman ini, karena surah kita ini diterima oleh Nabi Muhammad setelah tahun ke-10 dari kenabian. Kalau ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkan kepada Nabi menjadi wahyu pertama pada umur Nabi 40 tahun. Nah, kira-kira umur Nabi 50 tahun turun surat kita ini. Itu artinya 10 tahun terakhir ini kemampuan jin untuk naik ke langit itu tidak bisa lagi. Bahkan ada yang mereka berkata, para jin yang sudah berkali-kali mencoba lalu tidak bisa, dan para penunggu-penunggu telah dipenuhi dan siap untuk melemparkan bintang-bintang yang ditujukan kepada mereka. Lalu mereka berjumpa dengan bosnya, ketua para jin. Apa ini yang terjadi? Kok kita tidak bisa lagi naik ke atas? Lalu ketua jin itu mengarahkan para jin, coba kamu keliling ke seluruh dunia, apa yang terjadi? Bapak Ibu hadirin sekalian sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ternyata jawabannya ada seorang nabi rasul yang diutus oleh Allah. Semenjak itu tidak ada lagi, tidak mampu lagi. Walaupun ada di kalangan ulama yang berkata masih ada kedengaran sepotong-sepotong, tapi itu tidak sempurna rahasianya. Itu yang kedengaran sepotong-sepotong, itu yang dicuri-curi dengar, tetap masih beraktivitas, mereka menyampaikan informasi itu kepada dukun, walaupun mereka bumbui dengan kebohongan-kebohongan yang banyak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita jelaskan apa panah-panah api yang disiapkan itu untuk mereka ketika mereka setiap kali naik ke langit. Kita pernah membahas ayat kelima dari surah Al-Mulk yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah, dan satu di antara kekuasaan Allah yang Allah sosialisasikan pada kita tentang penciptaan bintang-bintang. Perhatikan ayat kelima dari surah Al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kata Allah, sungguh kami hiasi langit dunia dengan bintang gemintang, dan kami jadikan bintang itu sebagai rujuman lisyayatin, alat untuk melempar para syaitan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami telah siapkan untuk para syaitan itu api neraka yang menyala-nyala, api sa'ir. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita ada 3 faedah bintang itu diciptakan Allah. Yang pertama, walaqad zayyana sama'ad dunya, sebagai hiasan langit dunia. Berapa jumlah langit yang ada di angkasa? Oh, enggak terhitung. Banyak jumlahnya, jutaan. Nampak memang kecil dari muka bumi ini, tapi hakikatnya dia adalah besar sekali, besar sekali. Dengan jutaan jumlah bintang gemintang berkedap-kedip di malam hari, menjadi langitnya jadi indah, jadi cantik. Itu satu di antara faedah bintang itu diciptakan, seperti dalilnya disebutkan pada pangkal ayat kelima dari surah Al-Mulk. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Adapun faedah yang kedua, bintang itu diciptakan, kata Allah, rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar para syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang terjadi perbedaan pendapat. Apakah yang dilemparkan itu bintang itu dengan zatnya? Pendapat yang pertama memang ada yang berkata, iya, bintang itu yang dilemparkan. Nah, itu satu pendapat. Walaupun pendapat ini dibantah oleh pendapat yang kedua, yang berkata tidak mungkin dengan zatnya itu dilemparkan, karena ia merupakan yang sangat besar, tidak mungkin dengan bintang. Maka katanya pendapat yang kedua, yang dilemparkan itu meteor. Ini juga dibantah oleh yang lain, meteor itu bukan bintang. Ada pendapat begitu. Tetapi ada pendapat yang ketiga, dan ini mayoritas para ulama, yang dilemparkan itu ada cahaya yang dihasilkan bintang gemintang, namanya cahaya kosmik atau kosmis.
yang apabila mengenai objek tertentu sangat membinasakan, membahayakan. Inilah yang dikatakan oleh sementara para ulama yang berkata ketika para jin ini sampai hampir sampai ke langit, fawajadnaha muliat harsan syadidan wa syuhuba. Panah-panah api yang dimaksud ini dia, ada hasil cahaya yang dihasilkan bintang yang apabila mengenai objek tertentu membahayakan. Jadi kalau ada di antara jin yang coba-coba untuk naik, tidak bisa lagi sekarang. Yajid lahu shihabar rasada, yaitu panah-panah api yang siap untuk dilemparkan kepada mereka para setan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, jangan disampaikan, jangan dibuat faedah bintang itu untuk menuju meramal nasib, tidak ada dalam Islam. Ada faedah yang ketiga, tidak disebutkan dalam surah Al-Mulk, tetapi disebutkan pada ayat yang lain. Faedah bintang yang ketiga, selain menjadi hiasan langit dunia, alat untuk melempar para setan, yang ketiga menuntun arah, menunjuk arah perjalanan terutama mereka yang beraktivitas di perairan laut. Inilah yang Allah katakan pada firman-Nya, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang itu dapat mampu untuk mengarahkan perjalanan mereka. Dengan bintang itu saatnya ke selatan, saatnya ke utara, saatnya ke darat, saatnya kembali ke lautan dan seterusnya. Jangan tambah lagi faedah yang keempat, melihat tanggal lahirnya lalu menuju meramal tentang masa depan. Pak, tanggal berapa lahir Pak? Tanggal sekian. Menurut zodiak tanggal ini akan mendapatkan istri yang cerewet, nasibnya buruk, anak pertama akan begini. Tidak ada penjelasan itu dalam agama kita. Tidak dapat dibenarkan percayaan yang seperti demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada surat Jin. Pada ayat yang ke-10 dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tadinya para jin ini bertanya-tanya 10 tahun terakhir kok kita tidak bisa lagi naik ke atas. Wa anna la nadri, kita tidak tahu nih. Asyarrun urida biman fil ardi, apakah ada keburukan kemudaratan yang akan diberikan untuk penduduk bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan mereka menginginkan hal yang positif, yang baik pada mereka. Coba lihat, jin muslim yang mendengarkan dengan tekun bacaan imam di waktu subuh tadi itu, yang beriman kepada Allah, narasi yang mereka ucapkan luar biasa. Apakah ada keburukan yang diberikan untuk penduduk bumi? Kalau menyebutkan keburukan, ia tidak menyebutkan, disandarkan, tidak menyandarkan itu terhadap Allah, terhadap Rabb. Tapi kalau kebaikan, itu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah berkeinginan ada kebaikan untuk penduduk bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adabnya memang begitu. Kalau kita mendapatkan kesulitan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang destruktif, yang negatif, maka jangan bilang, oh ini gara-gara Allah ini. Jangan bilang ini dari Allah. Walaupun segala sesuatunya terjadi atas izin Allah, tapi adabnya nggak boleh begitu. Tapi Bapak Ibu, kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, mendapatkan yang baik-baik, adabnya kita harus berkata, hadza min fadli rabbi, ini datang dari Allah, ini karunia Allah. Tapi kalau ada keburukan, ada negatif, ada hal-hal yang tidak diprediksi lalu datang pada kita, ini barangkali akibat dari kelalaian saya, ini adalah karena kekurangan dan kehilafan saya. Begitu adabnya ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyandarkan kebaikan itu kepada Allah. Tapi kalau ada keburukan, jangan sekali-kali sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu murni karena kekurangan kehilafan kita. Terakhir pembahasan kita pada pagi ini, ayat yang ke-11, kata Allah begini. Ini masih rekaman dari perkataan-perkataan jin. Apa kata mereka? Komentar mereka, wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada. Kami ini ada juga yang soleh, kata para jin. Ada juga yang tidak begitu. Kalau nggak soleh apa lawannya? Ingkar, yang tidak taat. Wa kunna tara'iqa qidada, kami juga punya kelompok-kelompok yang amat banyak. Pertama kita bahas dulu tentang makna kata soleh. Soleh itu pada mulanya bermakna ada manfaat.
Itu soleh. Bapak Ibu ingin punya anak-anak yang soleh, soleha. Ingin anak-anaknya suatu kelak nanti memberikan manfaat pada orang lain. Value atau nilai seseorang itu dilihat dari sejauh mana kemanfaatannya di tengah masyarakat. Maka kata soleh itu dominan maknanya adalah kemanfaatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira jin soleh ini apa manfaatnya? Minimal jin yang tadi beriman kepada Allah akan berdakwah kepada jin-jin komunitasnya jin dengan jin yang lain itu. Karena setelah mereka mendapatkan ayat itu dan mendengarkan dengan tekun dan berkata, amanna bihi, beriman kami dengan Allah, dengan apa yang di dalam Quran, dan akan mereka sampaikan informasi ini kepada jin-jin yang lain. Yang kedua, makna kata soleh itu juga bermakna ia berfungsi atau memungsikan sesuatu yang diciptakan itu sesuai untuk apa ia diciptakan, tujuan apa ia diciptakan oleh Allah. Jin itu untuk apa diciptakan oleh Allah? Manusia itu untuk apa diciptakan oleh Allah? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Kalau mereka menjalankan tugas-tugasnya sebagai ciptaan yang dimaksud oleh Allah SWT tadi, mereka saleh. Kaum muslimin mereka menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang muslim, saleh. Tapi kalau dia tidak menjalankan, tidak saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dalam bahasa Arab tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada jin, kepada barang-barang juga bisa disebutkan soleh tidak soleh. Kursi yang saya duduki ini, yang pertama dia disebut soleh, bermanfaat. Kalau kursi yang saya tempati ini dua kakinya patah, saya takut khawatir untuk duduk di atasnya, itu kursi tidak soleh. Pena yang saya tuliskan tidak lagi mengeluarkan tintanya, tidak soleh. Manfaatnya nggak bisa lagi. Nah, itu kata-kata soleh itu gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika jin dan manusia dia menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana tujuan untuk apa ia diciptakan, soleh. Kata komentar para jin ini, inna kunna wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami juga ada yang soleh-soleh, tetapi ada juga yang tidak begitu. Kita sudah pernah jelaskan pada pembahasan pangkal dari surah ini, jin itu terbuat dari api, manusia terbuat dari tanah. Struktur jin itu persis sama dengan manusia. Manusia kita ada bapak-bapak, ada ibu-ibu di belakang. Jin juga ada begitu. Ada anak-anak, kalau manusia ada anak-anak. Jin juga ada anak-anak. Sebagaimana kita makan minum, jin juga makan minum. Sehingga ada hadis Nabi, tidak dibenarkan kita untuk untuk beristinja dengan menggunakan tulang belulang. Istinja tahu Bapak Ibu ya, mencuci kemaluannya tidak boleh dengan tulang belulang. Yang boleh pakai air, pakai tisu, terus pakai batu, pakai kayu. Daun pilih-pilih daunnya, jangan sampai daun jelatang. Tapi dilarang kita untuk beristinja menggunakan tulang belulang. Kenapa? Karena ia makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya jin itu juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di ujung dari ayat kita ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunna tara'iqa kidada. Komentar para jin, kami juga punya kelompok-kelompok yang amat banyak. Apa maksudnya? Di kalangan ulama ada yang mengomentari ayat ini, ada komunitas jin yang spesialisasinya adalah membuat orang supaya kikir. Jangan sampai keluarkan hartamu kepada anak yatim, fakir miskin. Ada spesialisasi jin, komunitas jin yang memberikan mengoperasi manusia supaya sombong. Ada spesialisasi komunitas jin yang ia spesialisasinya membuat was-was di kalangan hati kita. Tadi waktu berwudu tangan kiri udah belum ya? Sholat yang kemarin itu 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Membuat was-was. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sampai-sampai ini kasusnya sudah ada dalam formula hukum fikih.
Apa? Mohon maaf, yaitu rasa was-was buang angin. Tadi keluar apa enggak tadi? Buang angin atau enggak? Sehingga sangat mengganggu kita dalam sholat itu. Ada pernah pengalaman bapak-bapak sekalian? Jadi ada jin-jin yang punya spesialisasi dalam ini, yang memberikan was-was ke dalam hati kita. Bahkan jin itu disebutkan dalam riwayat bahwa ia bisa masuk untuk menggoda hati manusia melalui lubang pori-pori, kita sendiri tidak nampak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was ke dalam hati-hati manusia. Sehingga Bapak Ibu, dalam hukum fikih ada formula hukum yang disebutkan itu kalau terkait dengan mohon maaf buang angin ini, itu ditandai yang pertama formula hukumnya, kalau itu ada bunyi pasti itu sudah batal, keluarlah dari saf, berwuduk kembali. Tetapi ini tidak berbunyi. Satu masjid ini sudah pesing karena baunya, itu. Yang kedua, kalau berbau batal, berwuduklah, tidak usah cari lagi mana tadi, nggak perlu dicari, batal. Tetapi ada persoalan yang ketiga, tidak ada bunyi juga tidak ada bau. Dalam formula fikih ini membuat Anda sedang dioperasi oleh syaitan, oleh jin. Terus gimana? Lanjutkan. Kaidah usul fikih mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan yang semula ada pada hati kita itu nggak bisa diganggu gugat dengan keraguan-raguan yang seperti yang tadi. Oleh karena itu hadis Nabi mengatakan da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu keragui kepada apa yang tidak kamu keragui. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berlindung kepada Allah dari para jin syaitan yang mengganggu ini. Barang siapa yang membaca 3 kul di pagi harinya, 3 kali kul Allah ahad, 3 kali kul a'udzu birabbil falaq, 3 kali kul a'udzu birabbin nas, maka Allah akan menjaganya dari segala yang memudaratkan sampai di sore harinya. Dan barang siapa yang membaca 3 kul di sore harinya, maka Allah akan menjaga dari hal yang memudaratkan padanya sampai di pagi harinya dengan membaca 3 kul itu. Banyak lagi riwayat-riwayat yang lain, keutamaan surah, keutamaan ayat kursi, keutamaan baca surah Al-Fatihah, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ini adalah sebagai penangkal, mudah-mudahan ini adalah sebagai sesuatu yang mempertahankan diri kita dari gangguan para jin yang senantiasa mengoperasi manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.